الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa tadhakkura wa tadhkira wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Imam Ahmad ibn Atha'illah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Summa ila sahibu syarha Ki Saleh bin Umar Darat rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal. Hikmah yang ke 111. La tudhishuka waridatun ni'ami anil qiyami bi huquqi syukrika fa inna dhalika mimma yakhuddu min wujudi qadrika. Artinya janganlah sampai limpahan nikmat membuatmu bingung dalam menunaikan kewajibanmu untuk bersyukur. Sebab perasaan yang demikian berarti merendahkan harga dirimu sendiri. Gede. Itu makna terjemahnya. Begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya.
Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Banyak nikmat. Sehingga terkadang kita bingung untuk bisa bersyukur atas setiap nikmat-nikmat tersebut. Ketika kita melihat mata, kita bisa melihat dengan mata itu kenikmatan dari Allah. Lisan kita bisa ngomong, itu kenikmatan dari Allah. Telinga kita bisa mendengar, itu kenikmatan dari Allah. Seperti yang kita bahas kemarin, nikmat ada berapa? 2 macam. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Nikmat zahir rupanya apa? Ya semua yang zahir pada diri kita itu bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun nikmat batin. Nikmat zahir aja udah enggak terhitung jumlahnya. Dari mulai bisa bergerak, bisa berjalan, bisa duduk, bisa nafas, bisa, itu semua nikmat yang Allah berikan. Begitupun apa? Kenikmatan batin. Rupanya apa batin? Iman, Islam. Itu nikmat yang Allah berikan tuh. Nikmat batin. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Khusyuk, ikhlas, berilmu, itu nikmat batin tuh. Maka kita harus bersyukur kepada Allah yang mana Allah memberi kita nikmat-nikmat tersebut. Maka terkadang ketika seseorang tenggelam kepada nikmat-nikmat tersebut, terkadang kita bingung gimana cara mensyukurinya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, sampai dalam pandangan kita, dalam renungan kita, kita tenggelam dalam kenikmatannya Allah. Nggak ada yang tersisa kecuali dalam diri kita itu datang atas nikmatnya, penuh dengan kenikmatan. Kita melihat kemampuan ini, kita bisa begini, bisa begitu, lihat ya Allah, ini atas pertolonganmu. Kan kita ini wujudnya diciptakan, terus sifatnya juga diciptakan, terus perbuatannya juga diciptakan. Maka ketika kita bisa menyadari hal itu, maka kita akan melihat semua yang ada pada diri kita muncul atas pertolongannya Allah. Maka itu adalah kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Apalagi sampai kamu bisa
kasyaf, bisa sadar dari ketertipuan. Basiroh, kamu bisa hidup, mata hati kamu bisa melihat kepada perbuatannya Allah, maka kamu gak akan tersisa selalu melihat ini semua nikmatnya Allah. Tapi terkadang ada kawan-kawan kita yang matanya masih tertipu, terhijab. Gimana tertipu? Tertipu itu kayak anak-anak kecil ngelihat sulap. Anak kecil yang ngelihat sulap, begitu lihat topi keluar apa? Kelinci, dianggap beneran. Kelinci, topi itu bisa ngeluarin apa? Topi bisa ngeluarin kelinci, dikira beneran. Dari tangan keluar apa? Bunga. Itu kalau anak kecil yang lihat dikira. Ketika mereka mengira beneran, namanya apa? Tertipu. Sama dengan kamu. Kalau kita masih menganggap nasi bisa bikin kenyang, api bisa bikin panas, kamu kerja bisa menghasilkan uang, itu masih tertipu namanya. Kamu anggap itu bisa menghasilkan sesuatu. Maka kalau kamu sudah nggak tertipu, maka akan melihat ini dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu dimunculkan oleh Allah, maka kamu akan melihat ini kenikmatan dari Allah, karunia dari Allah, rezeki dari Allah yang tidak terkira, yang tidak terhingga, yang kita wajib bersyukur atas semua kenikmatan tersebut. Dikasih iman, jangan dianggap ini iman saya sendiri, saya cari sendiri ya. Bisa sholat, bisa sujud, bisa haji, itu atas pertolongannya Allah. Bisa denger, bisa melek, bisa nafas, bisa kencing dengan normal, bisa jalan, itu nikmat semua dari Allah. Bukan kan saya sudah usaha, saya cari uang, maka saya bisa begini. Dia menghilangkan salah satu kenikmatan dari Allah. Jadi kamu harus bisa melihat dulu nih, ini semua nikmat dari Allah. Kalau kamu sudah bisa melihat ini semua nikmat dari Allah, kemudian kamu merenung, maka kamu akan tenggelam dengan kenikmatan itu dan mikirin terus caranya saya menjawab, mengembalikan, caranya saya membalas nikmat ini gimana? Begitu banyaknya nikmat, caranya balas gimana? Kan nggak mungkin kamu diem-diem aja, kan nggak mungkin. Ya, harus ada caranya. Sebab kalau kamu sudah sampai jadi orang yang bingung gimana caranya bersyukur, maka pasti kamu akan meninggalkan bersyukur kepada Allah. Maka hal itu akan menjadikan dirimu turun derajatnya, karena Allah memuliakanmu dengan melipat gandakan amal perbuatanmu dan menjadikan amalmu yang sedikit itu menjadi sesuatu yang banyak. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa mendatangi Allah dengan membawa satu kebaikan, maka baginya 10 pahala yang akan dibawa dengan sama.
Sahal bin Abdullah Al-Tusturi berkata, tidak ada satupun nikmat yang datang kecuali harus kita mensyukurinya. Itu lebih utama dari nikmat itu sendiri. Kalau kita bisa mensyukurinya. Karena orang yang bisa mensyukuri atas nikmat Allah dikatakan apa? Allah akan menambah nikmat kepada kita apabila kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas semua nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Dawud alaihi salam munajah kepada Allah. Ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada aku ya Allah, hingga untuk berterima kasih kepadamu aku masih butuh nikmat-Mu lagi ya Allah. Untuk mengucapkan alhamdulillah itu adalah nikmat-Mu. Jadi ini nggak kelar-kelar nih. Syukur yang banyak, nikmat yang banyak harus kita syukuri. Untuk syukur mengucapkan alhamdulillah. Nah, untuk bisa sampai mengucapkan alhamdulillah itu bagian nikmat lagi yang diberikan Allah kepada kita. Jadi untuk syukur yang ono belum selesai masih butuh satu nikmat. Nikmat yang ini belum kita syukuri nih. Kita baru syukur atas nikmat yang ono. Nikmat ini harus disyukuri lagi dengan nikmat lagi yang baru. Jadi gimana ya Allah saya mau bersyukur? Karena nikmat-Mu gak pernah terputus untuk bisa aku syukuri. Kata ulama apa? Allah berfirman, Allah menjawab apa yang dimunajahkan Nabi Allah Dawud. Kata Allah, ya Dawud, syukuri atas nikmat itu cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Kata Nabi Dawud, apakah cukup ya Allah? Cukup. Satu ucapan alhamdulillah mencukupi untuk semua nikmat Allah yang gak terbatas. Jadi kamu nggak perlu mensyukuri satu nikmat, satu syukur, satu nikmat, nggak cukup umur kamu untuk begitu. Karena banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, kata Allah, asalkan, walaupun ucapannya hanya satu, alhamdulillah, asalkan kata Allah, kamu menyadari bahwa semua nikmat yang telah kudatangkan itu dari aku, maka itu cukup. Tapi kalau kamu ngucapin alhamdulillah, tapi kamu bagi-bagi, ada yang dari Allah dan ada yang bukan dari, maka itu nggak cukup. Jadi syaratnya kamu bisa mensyukuri nikmat Allah, kamu harus jadi ahli sunnah wal jamaah, gitu. Harus jadi ahli tauhid. Kalau enggak, kamu akan mensyukuri separuh doang, separuhnya enggak akan disyukur. Kenapa? Karena dianggap itu bukan dari Allah. Seperti kelompok orang-orang Qadariyah, orang-orang yang menganggap apa? Sebagian datang dari perbuatan saya sendiri, sebagian datang dari Allah, sebagian.
Allah berfirman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, dijawab, ya Daud, cukup ucapkan alhamdulillah dan kamu sadari kalau nikmat itu datangnya dari Allah. Menyadari itu beda dengan mengetahui. Kalau mengetahui, kamu tahu Allah itu yang ngasih nikmat. Ya, kamu tahu Allah yang ngasih nikmat. Tapi kamu kadang nggak menyadarinya. Kapan kamu menyadari? Kalau nikmatnya diambil. Kemarin tuh. Kalau nikmatnya diambil, baru sadar, ya Allah, coba punya ini enak banget. Selagi masih di kamu, kadang kamu nggak menyadari kalau nikmat itu dari Allah. Itu diambil, baru sadar, oh iya ya Allah, nikmat bener kalau ada ini, nikmat bener kalau ada itu. Itu yang ada pada kita begitu tuh. Makanya kalau kamu bisa menyadarinya, maka ucapan alhamdulillah kamu cukup sebagai bentuk rasa syukur kamu untuk membalas semua nikmat Allah. Karena kamu diminta untuk apa? Mengakui kalau semua nikmat itu Allah yang ngasih. Bukan disuruh ngucapin alhamdulillah untuk semua nikmat itu, bukan, nggak cukup umur kita. Tapi yang diperintah ngakuin bahwa itu semua nikmat dari Allah. Gak ada satupun saya ikut andil, gak ada satupun makhluk lain ikut andil, gak ada satupun yang ikut membantu Allah dalam memunculkan semua kenikmatan tersebut. Ini masuk maknanya wahdaniyah fil af'al. Orang yang paham makna wahdaniyah fil af'al, maka bisa bersyukur sesuai dengan nilai ini. Kalau enggak, kamu enggak bisa bersyukur sepenuhnya kepada Allah. Hanya mensyukuri sebagian nikmat Allah, sebagian kamu katakan itu dari si anu, itu dari si anu, itu dari si anu, itu dari si anu. Lah kalau ada yang mendatangkan ini, Bib, nganter ini saya ini, nganter ini saya ini, nganter ini saya, maka yang kita ucapkan adalah jazakumullah khairan jazaa. Semoga engkau mendapatkan balasan dari Allah. Karena kita tahu walaupun dia yang nganterin, aslinya dari Allah. Maka kita akui itu nikmat datangnya dari Allah. Ini kalau nggak begini nggak bisa. Kita nggak akan bisa bersyukur dengan sepenuhnya atas nikmat Allah yang begitu banyak. Terus Nabi Daud alaihissalam dalam riwayat yang lainnya pula mengatakan, Allah berfirman tentang hal yang sama, bagaimanakah aku akan bersyukur ya Allah, bagaimana aku membalas semua nikmat-nikmat ini ya Allah, atas jalannya aku bisa mensyukuri semua nikmat yang Kau berikan. Maka nikmat itu nanti kata Allah menjawab sama Nabi Daud, wahai Daud, aku ridho, kata Allah, dengan memberikan sesuatu yang banyak tapi mendapat balasan yang sedikit. Kata Allah, aku ridho memberikan sesuatu yang banyak kepadamu dan hanya mendapatkan balasan yang sedikit, asalkan engkau mengakui semua itu dariku. Ini masalahnya. Kadang kita nggak ngakuin, kadang ngakuin sebagiannya. Makanya kadang kita terlewat hal-hal tersebut.
Jadi kalau orang kok sudah ngaji tauhid, ngaji akidah, maka akan ada tuh jalannya untuk mengenal kepada ini semua, bahwa ini betul-betul atas perbuatannya Allah. Kenal wahdaniyah fi dzat, wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fil af'al. Akan tahu ini semua adalah pertolongannya Allah. Terjadi begini, pertolongan Allah. Begini dari Allah. Enggak ada satupun yang kita sadari, kita pahami itu datang dari selainnya. Terus syukur itu, terima kasih itu ada beberapa bentuk. Yang pertama namanya syukur lisan. Syukur dengan ucapan, yaitu yang ngucapin alhamdulillah. Itu syukur lisan. Semua orang bisa tuh ngucapin alhamdulillah, makasih ya Allah, alhamdulillah, syukur. Ada, jangankan kita, hewan aja bisa terima kasih. Kalau kamu kok sampai nggak terima kasih dengan lisan, kalah sama hewan berarti kamu. Hewan aja kalau dikasih makanan, kucing nih langsung ngelus-ngelus, ya tandanya apa? Terima kasih, terima kasih. Nah, kamu dikasih nikmat yang banyak, dablek aja, ini kalah sama kucing dah pokoknya dah. Yang pertama namanya syukur lisan, yaitu mengucapkan syukur kepada Allah dengan hanya mengucapkan lisannya, tidak kepada yang lainnya. Terus yang kedua, syukur anggota badan. Apa itu? Ya, seluruh anggota badannya mengucapkan apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak hanya lisannya, tapi matanya bersyukur. Gimana mata bersyukur? Ya dipakai kepada yang baik. Dikatakan sama ulama bahwa apabila anggota badan kita pakai untuk maksiat, maka akan menyebabkan kerusakan organ tubuh kita. Kata ulama itu hikmah, karena banyak dalam riwayat pula ketika ada orang usianya sampai ratusan tahun. Ada orang usianya 130 tahun, mata masih jelas, telinga masih dengar, gigi masih utuh, jalan masih tegap. Ditanya, ya Mi, ya Fulan, ente punya rahasia apa kok umur sekian masih keker, mata masih lihat mata? Saya sejak muda tidak pernah menggunakan mata saya untuk maksiat. Gak pernah pakai telinga saya untuk maksiat, gak pernah pakai kaki saya untuk maksiat, hingga sampai dia sepuh masih. Jadi antara hikmahnya, orang yang menjaga anggota tubuhnya tidak dilakukan maksiat, maka Allah akan menjaga organnya dari kerusakan. Sebagian lagi ulama mengatakan kata ulama, kalau kamu pakai maksiat akan terjadi pembusukan, bau. Kalau dilakukan maksiat, maka organ-organ itu akan menjadi organ yang bau.
Orang akan tahu bau kamu, baunya nih orang. Itu bagi orang-orang ahli tasawuf yang khusus akan tahu, oh yang begini bau ininya, yang begini bau ininya. Ya Nabi SAW nggak pakai minyak aja wangi baunya. Jadi kemaksiatan itu bisa menyebabkan kerusakan, bisa menyebabkan keadaan yang macam-macam. Makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melakukan hal tersebut sampai kayak kemarin tuh menjadi terbiasa, menjadi hal yang terus menerus, yang menyebabkan kerusakan pada diri kita. Terus yang ke berapa? 3. Syukur itu ada syukur qalbiyan, syukur hati. Syukur hati itu bagaimana? Ya hatinya menyadari kalau nikmat itu dari Allah. Itu puncaknya syukur namanya. Kalau cuman mulutnya makasih ya, itu masih umum. Badannya taat. Kayak inilah orang-orang yang tahu bahwa organ-organ tubuh, semua anggota tubuh ini datangnya dari Allah. Maka orang yang menyadari hal tersebut, maka dia akan bisa berpikir seperti orang yang diberikan inventaris, bahwa seluruh organ ini adalah pinjaman atau inventaris. Ketika inventaris itu kamu gunakan dengan baik dan kamu kembalikan dalam keadaan baik, maka kamu akan mendapat penghargaan. Kamu dikasih kantor nih, motor, mobil untuk inventaris, pulang bonyok, tabrak sono, tabrak sini, remuk atau kantor. Duh, ini mobil lu apain sih, rusak begini ya. Tapi begitu kamu kok dapat inventaris motor, mobil, begitu pulang masih kinclong seutuh, kantor hebat, kasih penghargaan kamu. Kenapa? Karena bisa menjaga yang diamanatkan kepada kamu. Kalau kita bisa berpikir begitu, maka organ-organ itu tidak akan kita gunakan semau kita sendiri. Ngelihat apa yang kita mau, mendengar apa yang kita mau, melangkah kemana kita mau, memegang apa yang kita mau, seakan organ itu milik kita sendiri. Karena kita nggak bisa menyadarinya, maka kita akan anggap itu bukan dari Allah. Kalau nggak dari Allah, nggak disadari, ya semaunya sendiri kita gunakan. Itu pasti. Coba kamu tanya orang-orang, kenapa sih kamu begini? Ya terserah saya dong. Apalagi nih sampai kamu ucapkan bisa sampai murtad. Ada orang disuruh pakai kerudung, pakai kerudung dong. Masa sih wanita? Terserah gua dong, rambut-rambut gua ini loh. Itu bisa sampai murtad, menganggap itu miliknya sendiri,
tidak perlu ditutupin dan nggak perlu ada yang mengatur dirinya, maka dia bisa sampai kepada murtad. Udah nggak nyadarin, bangkang, nolak, bahaya itu. Tapi kalau kita kok nyadarin ini dari Allah, ya lupa-lupa dikit lah, lupa balik lagi, asal matanya ngelirik, astagfirullah balik lagi, gitu, nyonya sadar, gitu, ingat balik lagi. Jadi kalau sampai itu terus menerus begitu, maka kamu tidak menyadari dan kamu menganggap itu adalah milik kamu sendiri dan bisa kamu gunakan sesuka. Kamu anggap itu nanti tidak akan dipertanyakan. Kamu anggap itu nanti nggak akan lagi dikoreksi. Nggak ada orang ngasih inventaris pulang dibiarin gitu aja, nggak ada. Semua orang yang ngasih inventaris pulang pasti akan dikontrol, akan ditanyain untuk apa, dipakai apa, gunanya apa, manfaat apa enggak, terus begitu. Itu namanya inventaris. Lah kalau kita tahu itu inventaris, maka dari situlah kita akan bisa menjaga seluruh organ-organ diri kita agar tidak sampai organ-organ tersebut melakukan satu kerusakan, satu kemaksiatan. Jadi kamu jangan heran, intinya itu apa? Jangan bingung, karena kalau kamu bingung jadinya malah nggak bersyukur. Oh tapi kan banyak banget Bib yang mau disyukuri, emangnya bisa? Cukup dengan kalimat alhamdulillah. Apa nggak ringan? Apa nggak ringan? Nikmatnya nafas yang sehari begitu banyak, cukup kamu balas alhamdulillah ya Allah. Nafas ini adalah datang darimu dan diakui semua nafas ini engkau yang bikin ya Allah. Mau melihat, bisa mengucapkan kata-kata, bisa takbir, bisa jalan ke sono, jalan ke sini. Jadi nikmat yang banyak kamu wakili, cukup ngucapin alhamdulillah. Dengan apa? Dengan adanya syukur kolbian. Kalau nggak ada syukur kolbian, nggak ada gunanya zikir atau syukur lisan. Ucapan alhamdulillah kamu nggak dihitung sempurna oleh Allah apabila hatinya nggak ikut bersyukur. Gimana hatinya bersyukur? Mengakui kalau nikmat ini dari Allah, nikmat ini dari Allah. Makanya caranya bisa bersyukur kemarin diajarkan kan? Apa? Gimana caranya? Jangan lihat ke atas, lihatnya nanti muncul bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah. Atau diambil dulu sama Allah, baru berasa, balikin lagi, alhamdulillah. Jadi kamu harus punya puncak syukur dulu, tahu, oh ini nikmat dari Allah. Ada nikmat zahir dan nikmat batin. Dan nikmat yang begitu banyak itu gimana saya mensyukurinya? Sebagaimana Nabi Dawud cukup mengucapkan alhamdulillah dan hatinya mengakui semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kamu dihitung orang yang telah bersyukur. Dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Siapa yang mensyukuri atas nikmatku, maka akan aku tambah. Dan siapa yang ingkar atas nikmatku, maka
azabku amatlah pedih, kata Allah. Jadi banyak orang yang kemudian ingkar atau disebut kufur nikmat, mengingkari nikmat dari Allah, tidak menganggap itu datang dari Allah. Apalagi yang merasa dirinya usaha, dirinya akhirnya jadinya kayak siapa? Korun, kayak Fir'aun yang menganggap itu hasil dari dirinya sendiri, bukan hasil dari Allah, bukan ditolong oleh Allah, tapi upayanya sendiri. Maka jangan sampai kita jadi demikian. Maka siapa orangnya yang bisa mengumpulkan 3 syukur ini, maka dia barulah jadi abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Kalau 3 ini kurang, ya kita nggak disebut hamba yang bersyukur. Umpamanya mulutnya udah ngomong, mulutnya udah apa? Ngomong alhamdulillah ya Allah. Hatinya ngakuin ya Allah ini dari Engkau ya Allah. Tapi matanya masih maksiat dikit, berarti berapa itu? Baru 2, lumayan lah, udah 2, mendekati namanya. Kalau 3 terkumpul semua, baru jadilah abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Kalau enggak gimana? Enggak dihitung sebagai hamba yang bersyukur. Jadi persyaratannya 3. Orang yang bersyukur kepada Allah harus lengkap semuanya. Makanya diantaranya apa yang dikatakan Sayyidina Umar radhiyallahu an, kata beliau apa? Wa qalilun min ibadiyasy syakura. Sayyidina Umar menanggapi firman Allah ini nih. Allah berfirman apa? Wa qalilun min ibadiyasy syakura, dan hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Sedikit. Kata Sayyidina Umar apa? Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, masukkan aku dalam kelompoknya orang-orang yang sedikit itu ya Allah. Nggak pengen kelompok yang banyak, nggak. Karena kata Allah, hambaku yang bisa bersyukur itu cuma sedikit. Maknanya yang bisa mengumpulkan apa? Lisan, anggota badan, dan hati, maka disebutlah dia hamba yang bersyukur. Dan itu jumlahnya hanya sedikit, nggak banyak orang bisa begitu. Yang banyak apa? Yang banyak apa? Syukur lisan. Ya banyak orang itu paling gampang kasih, makasih ya. Kadang makasih aja enggak, ini kurang ajar banget udah itu mah. Lu dikasih makasih aja enggak, biasa aja sih bro, ya biasa aja. Nah, terima kasih aja enggak, apalagi yang lainnya. Jadi di pandangan tasawuf, syukur itu ada 3 macam. Kalau dalam pandangan ahli tauhid, ahli apa secara umum, syukur itu ya ada 2, syukur lughatan sama syukur istilahan. Jadi dalam tasawuf diungkap syukur dibagi 3, syukur lisan, syukur arkan atau jaware anggota, dan syukur qalbiyan dengan hati. Dan apabila kita bisa mengumpulkan 3 syukur ini, maka kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Apa keuntungan hamba yang bersyukur? Ya istimewa. Di dalam kitab Maulid Simtuduror itu dalam doa terakhirnya Habib Ali mengajarkan kita doa apa? Wa yaj'al sa'yi
sa'yan mashkura wa fi'li mahmuda. Ya Allah, jadikanlah perjalanan hidupku menjadi jalannya hamba yang bersyukur, dan berikanlah amalku amal yang terpuji. Itu tujuan hidup kita itu. Pingin kalau punya amal, amalnya terpuji. Kalau jadi orang yang bersyukur. Jadi hamba yang bersyukur. Kok punya amal ya Allah, amalnya terpuji. Artinya amalnya sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang kita harapkan adalah bagaimana caranya bisa bersyukur kepada Allah. Dan yang paling utama apa? Syukur qalbiyan. Bagaimana mengakui, bagaimana menyadari semua yang Allah berikan, semua yang Allah datangkan, kita akui tidak ada yang tersisa, itu semua datang dari Allah. Tandanya kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan satu perkara apapun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Athaillah bisa kita resapi, bisa kita jalani, dan kita bisa termasuk kelompoknya orang-orang yang bersyukur, mendapat kebahagiaan dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana iktarafna wa anana asrafna la ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba asolana aurati wa amin rawati wa fili walidina wal ali wal ihwani hillani wa kulli di mahabbah wal muslimina ajma'a min rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'zi suhbi walhamdulillahi Badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.